yang non medis tangani secara non medis atau ruqyah. Untuk mencerdaskan hati bisa membaca zikir, ayat-ayat Al-Quran, merenung, mendengarkan nasihat. Karena orang yang beriman itu menenangkan hati yang mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu menenangkan hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk bagian yang kedua, untuk bagian mulia dan wajib untuk non-medis. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu berikan kemuliaan kepada bangsa manusia dan berikan kemuliaan kepada bangsa jin. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada bangsa jin? Allah berikan kepada mereka mampu melihat manusia. Itu kelebihan bangsa jin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, jin, iblis, wa qabiluhu dan pasukannya, yarakum melihat kalian. Yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun, illa manirtado mir rasul, kecuali dari orang yang Allah ridhoi dari seorang utusan atau dari utusan Allah, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep utamanya begitu, walaupun nanti ada pembahasan yang lain. Lalu kelebihan bangsa manusia di mana? Kalau bangsa jin tadi kelebihannya melihat manusia. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah, doa kita, kutukannya kepada bangsa jin bersifat langsung, instan. Sementara bangsa jin doanya, kutukannya tidak bersifat instan kepada bangsa manusia. Sementara manusia itu kalau berdoa maka kutukannya mengenai bangsa jin secara langsung, secara instan. Bapak Ibu, ketika kita masuk kamar mandi, setan dapat melihat aurat manusia. Tapi Nabi ajarkan kepada kita doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Seketika itu pula setan tidak dapat melihat aurat manusia. Jadi Allah berikan kelebihan kepada manusia itu pada lisannya, pada doanya. Suatu saat ketika ada orang yang kudanya terpelanting, lalu dia mengucap celaka syaitan. Apa yang terjadi? Setannya menjadi besar. Ta'adzama syaitan, setannya membesar. Kenapa? Karena manusia mengucapkan kata-kata yang buruk, caci maki. Lalu Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya, melalui Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengucap apa? Bismillah. Ketika kita mengucap Bismillah, apa kata Nabi? Setannya menjadi kecil. Jadi setan langsung menjadi kecil, bahkan mislat dzubab, bisa sekecil lalat, hanya sekali mengucap Bismillah.
Disinilah kelebihan manusia. Allah berikan kelebihan pada doanya, pada lisannya, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya berlaku bangsa manusia untuk bangsa jin. Kalau bangsa manusia mau dibacain ayat kursi juga tidak akan kepanasan. Tapi kalau bangsa jin, ketika dibacakan ayat kursi, dia otomatis akan kesakitan, akan kepanasan. Tapi kalau bangsa manusia tidak, kutukannya tidak bersifat langsung. Itulah kenapa syaitan disebut syaitanul marjum, setan yang terkutuk. Maka kita diperintahkan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Disebutkan berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi setan disifati terkutuk, disifati rajim, marjum. Kenapa? Karena memang ketika manusia mengucapkan kata-kata, apa yang diucapkan oleh manusia dalam doanya akan dikabulkan oleh Allah dan akan mengenai langsung bangsa jin itu. Tidak menunggu lama, tidak menunggu besok. Maka Bapak Ibu, berarti kelebihan manusia di mana? Doanya. Kelebihan manusia ada pada doanya, dan doa mengusir mereka ini disebut di agama kita sebagai ruqyah. Maka Bapak Ibu, ruqyah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak harus ustadz, tidak harus sudah mondok puluhan tahun, tidak harus kopiahnya putih, yang hitam kayak saya juga bisa. Tidak harus jenggotnya panjang, yang jenggotnya sedikit kayak saya juga bisa. Iya, jenggot saya sedikit nih. Baik. Kenapa? Karena ruqyah itu doa. Semua orang bisa. Maka utamakan kalau ada sesuatu, lakukan ruqyah mandiri, bukan minta kepada orang lain. Karena kalau kita tidak bisa membedakan ruqyah yang syar'i dan yang syirki, ruqyah yang sesuai tuntunan dan yang tidak sesuai tuntunan, kita tidak bisa membedakan. Alih-alih kita datang ke ustadz, tapi malah datang ke dukun, karena kita tidak bisa membedakan. Maka ruqyah mandiri itu lebih utama. Maka kita perlu membiasakan untuk bisa ruqyah mandiri, supaya tidak bermudah-mudahan minta tolong kepada orang lain. Karena memang di dalam agama kita minta ruqyah itu makruh. Jadi minta ruqyah itu makruh. Kalau meruqyah itu sunnah, meruqyah sunnah. Minta ruqyah makruh. Sehingga kalau kita merasa sakit, jangan minta ruqyah. Apa yang kita lakukan? Ruqyah mandiri. Atau kalau temannya memahami orang ini perlu diruqyah, orang lain yang memintakan ruqyah. Kata Nabi, istarku biha, istarku, mintakanlah ruqyah, istarkulaha, mintakan rohlah ruqyah untuknya. Fa inna biha nadroh, karena dia kena penyakit ain. Jadi orang lain yang memintakan ruqyah, dia tidak minta ruqyah. Kenapa? Karena minta ruqyah itu makruh. Karena ada hadis Nabi, orang yang minta ruqyah termasuk orang yang gagal mendapatkan kesempatan masuk surga dengan cara yang terbaik. Apa masuk surga cara yang terbaik? Yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Jadi nanti ada orang masuk surga itu tanpa diperiksa, tanpa disiksa, masuk surga. Nah, golongan ini itu ada syaratnya. Apa syaratnya untuk golongan ini? La yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta di ruqyah.
Jadi kalau pengen masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, salah satunya tidak minta di ruqyah. Memang orang masuk surga itu jalannya macam-macam. Ada jalan tidak diperiksa, tidak disiksa. Ini kalau ditanya, saya yakin semuanya pengen ini. Tidak dihisap, tidak diadab, langsung masuk surga. Cuma kuotanya tidak banyak. Baik. Ada lagi kelompok yang masuk surga diperiksa, tidak disiksa, masuk surga. Ini lumayan. Ada lagi orang yang masuk surga diperiksa, disiksa, masuk neraka, dikeluarkan baru masuk surga. Ini paket komplit. Baik. Berarti yang paling bejo yang mana ini? Komplit kok bejo. Baik. Yang bejo yang pertama, tidak diperiksa, tidak disiksa, masuk surga. Yang pertengahan, diperiksa, tidak disiksa, masuk surga. Yang apes, sudah diperiksa, sudah masuk neraka, baru masuk surga. Nah, untuk kelompok yang pertama tadi ada syaratnya. Syaratnya apa biar masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa? Satu, la yastarqun, tidak pernah minta di ruqyah. Jadi tidak minta di ruqyah. Maka minta di ruqyah tadi hukumnya apa? Makruh. Yang kedua, apa yang kedua? La yatatayyarun. Syarat untuk masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, itu tidak boleh tatoyur. Tahu tatoyur? Tatoyur ini kalau dalam bahasa Muhammadiyah takhoyul hurufat. Jadi tidak percaya dengan tatoyur, tidak percaya dengan takhoyul, tidak percaya dengan hurufat. Contohnya, ada burung gagak, ada orang mau meninggal. Nah, ini namanya tatoyur. Yang pernah begini-begini ini tidak bisa masuk kuota VVIP. Masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Ada apa lagi? Ada burung apa boleh Pak kalau di sini? Perenjak di depan rumah. Ada tamu. Nah, ini namanya tatoyur. Yang pernah percaya begini-begini tidak bisa masuk kuota masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Kalau orang Arab dulu gugon tuhon, hurufat, tatoyur itu hanya dengan burung. Kalau tempat kita tidak cuma burung, kadang juga percaya dengan tokek. Kalau ada tokek bunyi, lalu kemudian miskin, kaya, miskin, kaya, miskin, kaya, miskin. Oh, diem, wah saya miskin. Ini namanya juga tatoyur, meskipun tokek ya. Ada lagi cicak jatuh, ngenain kepala, sial. Ini namanya juga tatoyur. Ada yang pernah percaya beginian? Pernah? Kuota nomor 1 berarti gugur ini. Gak tahu. Orang ngaji kok yo. Oh, dari ngaji nggih. Baik. Jadi ini namanya tatoyur. Ada lagi selain cicak, tokek, burung, ada lagi? Di Ponorogo ini apa nih? Napa? Ular. Ularnya kenapa? Oh gitu. Ketemu ular di jalan, merasa hidupnya sial. Arab nabrak kucing, ndak jadi pergi. Baik, itu sejenis dengan tatoyur. Maka orang-orang yang percaya dengan tatoyur itu tidak bisa masuk yadkhulunal jannah bi ghairi hisab
wala adab. Tidak bisa masuk kategori tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Tapi jangan khawatir, tadi ada kuota yang kedua, diperiksa, tidak disiksa. Tidak lolos, masih ada yang terakhir. Jangan, kalau bisa yang minimal yang tengah. Baik. Yang ketiga, cirinya apa? Layak tabun, tidak berobat dengan kai, dengan sundutan besi panas. Sarafnya dimatikan dengan sundutan besi panas biar rasa sakitnya hilang. Nah, pengobatan ini dilarang. Sekarang sudah ada pengobatan ini, sehingga tidak perlu dibahas lagi. Israono ada enggak? Kalau ada mungkin tidak laku karena ditusuk pakai besi panas. Baik, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menyebutkan berdasarkan kepada dalil ini bahwa ada orang-orang yang masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Itu cirinya tidak minta ruqyah, tidak percaya gugon Tuhan, tidak berobat dengan kai, hanya bertawakal kepada Allah. Namun para ulama kemudian menafsirkan ini tentang hadis ini. Yang pertama, sebagaimana makna zahirnya, minta ruqyah makruh, sehingga minta ruqyah meskipun ruqyah yang syar'i itu menjadikan gugur mendapat kuota yang terbaik. Pendapat yang kedua, ini yang dikemukakan oleh Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Beliau salah seorang ulama besar yang menulis kitab Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan larangan minta di ruqyah ini ruqyah syirki, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Pendapat yang ketiga, larangan minta di ruqyah ini jika bertawakal kepada peruqyahnya. Baik, Bapak Ibu. Lalu yang benar bagaimana minta ruqyah ini? Boleh apa enggak? Boleh. Ruqyah ini halal apa haram? Halal. Hanya saja kita tidak boleh bertawakal pada peruqyahnya. Usahakan ruqyah mandiri. Termasuk di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, bab ruqyah itu ada di himpunan putusan tarjih jilid 3 tentang praktek ruqyah di zaman Nabi. Diakui oleh himpunan putusan tarjih Muhammadiyah bahwa ruqyah sudah dipraktekkan di zaman Nabi, dipraktekkan oleh sahabat, dan bisa kita praktekkan. Baik. Sehingga tadi jelas nggih, minta ruqyah hukumnya makruh. Kalau meruqyah hukumnya sunnah. Yang dianjurkan bagi kita ruqyah mandiri. Bagaimana cara ruqyah mandiri? Rutinkan zikir pagi dan petang. Rutinkan zikir pagi dan petang. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan selain merutinkan zikir pagi dan petang? Tunaikan kewajiban. Zikirnya pagi petang tapi sholatnya bolong-bolong, maka kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Apalagi jaga tauhid, tidak boleh melakukan syirik. Karena setan itu punya kekuatan kalau kita dalam keadaan menyekutukan Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kekuatan setan itu kepada orang yang berpaling dari Allah dan orang tersebut menyekutukan Allah. Jadi kalau kita berpaling dari Allah atau kita menyekutukan Allah, setannya akan kuat. Tapi kalau kita mentauhidkan Allah, inna kaidas syaitan kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah kalau kita mentauhidkan Allah. Maka kita perlu bentengi diri kita dengan keyakinan yang kuat. Itulah cara ruqyah mandiri, dengan zikir pagi dan petang,
dengan menunaikan kewajiban. Dan bentengi pula hati kita, sebagaimana pernyataan Imam Hasan Al-Basri, i'samallahu minasyaiton may yamliku nafsahu indal ghadabi wa raqbati wa rahbati wa syahwati. Allah akan menjaga kita dari setan kalau kita bisa mengendalikan marah, kalau kita bisa mengendalikan rasa takut, rasa cemas, rasa panik, kalau kita bisa mengendalikan rasa happy, rasa bahagia, euforia, sombong, kalau kita bisa mengendalikan diri dari syahwat. Kenapa banyak orang kena gangguan jin, kena sihir, tidak sembuh-sembuh, sudah diruqyah puluhan kali, bahkan ratusan kali tidak sembuh-sembuh? Salah satunya karena tidak menutup pintu masuknya. Apa pintu masuknya? Marah. Meskipun ruqyah sama ustadz ratusan kali, puluhan kali, terus akan diruqyah karena tidak meninggalkan kebiasaannya marah-marah. Sudah diruqyah di ustadz, sudah sowan sama ustadz bolak-balik, sudah habis duit banyak, apalagi ruqyah bayarnya mahal. Mestinya ruqyah tidak bertarif ya, tapi kan banyak tuh yang minta bayaran mahal, tapi tidak juga sembuh. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa mengendalikan rasa takut, rasa cemas, rasa putus asa, rasa sedih. Sudah diruqyah berkali-kali tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan euforia, rasa happy, rasa sombong. Maka harus dikendalikan itu. Tidak boleh sampai lalai. Demikian pula ada yang sudah ruqyah berkali-kali, kemana-mana, pindah-pindah, tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan syahwat. Jadi ruqyah itu tidak sekedar dibacakan terus selesai, tapi juga ada ikhtiar perbaikan diri. Maka disinilah ruqyah mandiri itu penting, karena kita sendiri yang paling mengenali diri kita. Kita ini karakternya apa? Pemarah. Kita ini karakternya apa? Suka tidur panjang. Kita ini karakternya apa? Makan banyak. Kita ini karakternya apa? Sombong. Siapa yang paling tahu? Diri kita sendiri. Maka perbaiki hidupmu, perbaiki hidup kita, insya Allah kita akan dimudahkan untuk melawan tipu daya syaitan. Kalau kita tidak mengenali diri kita, mau sekian ratus kali ruqyah, kalau kita tidak kendalikan apa yang negatif dari diri kita, maka perubahannya tidak begitu banyak. Baik, sekarang kriteria ruqyah itu seperti apa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, demikian pula Imam An-Nawawi menyebutkan, ruqyah itu bisa dengan bikalamilah, dengan firman Allah. Jadi bisa dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, au bisifatihi, atau dengan sifat-sifatnya, atau dengan nama Asmaul Husna, atau bisa dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ruqyah itu bisa dengan ayat Quran, doa-doa dari Nabi, bisa dengan Asmaul Husna, atau dengan yang lainnya. Artinya semua itu bisa untuk ruqyah. Surat apa saja bisa untuk ruqyah. Ruqyah itu mudah. Ruqyah bukan milik ustadz. Bisa surat apa saja. Andai Bapak Ibu hafalnya hanya Al-Fatihah, Al-Fatihah saja diulang-ulang bisa. Andai Bapak Ibu hafalnya hanya surat An-Nas Al-Falaq, maka An-Nas Al-Falaq diulang-ulang bisa. Karena semua ayat Al-Quran bisa. Asmaul Husna juga bisa, atau doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah. Yang kedua bisa bilughatil Arabiyyah, dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang yufhamu maknaha, yang maknanya dapat dipahami. Jadi yang maknanya dapat dipahami. Maka salah satu ciri khas perdukunan itu maknanya tidak dipahami. Kalau ruqyah maknanya bisa dipahami. Itulah kenapa ruqyah itu dibaca dengan bersuara keras, sementara kalau dukun dengan suara lirih.
Maka salah satu cara membedakan ini perdukunan atau bukan, salah satu cara itu lihat bacaannya terdengar atau tidak. Kalau bacaannya terdengar, itu salah satu ciri khas ruqyah. Meskipun belum tentu juga kalau bacaannya terdengar terus ruqyah, karena bisa jadi ada yang lainnya. Tapi itu sudah satu kabar gembira. Ketika bacaannya terdengar, maka itu adalah salah satu tanda ruqyah. Kalau dukun bacaannya tidak terdengar, tidak terdengar. Anda terdengar, kadang maknanya tidak bisa dipahami. Caleng goteng manggut-manggut orang inang ora udut itu tidak bisa dipahami. Maka ini bukan ruqyah karena bahasanya tidak bisa dipahami. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam ruqyah itu tidak menyebut nama-nama selain Allah. Tapi dalam perdukunan kadang disisipkan nama-nama yang tidak dikenal atau huruf-huruf yang tidak dikenal. Tarqobin, Barhasin, Ikhrisa, Jinrisa, Solasun, Yaksolun, Kitmir, Syattat, Yani. Itu nama-nama yang sering disisipkan dalam praktek perdukunan. Sementara ruqyah tidak menyisipkan kata-kata itu. Tidak menyisipkan kata-kata itu, tetapi dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jika ruqyah itu berpengaruh, maka itu takdir dari Allah, bukan peruqyahnya yang hebat. Dan Nabi memberi rambu-rambu, i'ritu alayya ruqakum la ba'sa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepadaku ruqyahmu, tidak mengapa selama tidak syirik. Jadi kalau ada kesyirikan maka tidak boleh. Nabi ngasih rambu-rambu, tunjukkan kepadaku ruqyahmu, tidak mengapa selama tidak syirik. Jadi boleh ruqyah itu percobaan selama tidak syirik. Maka kita sering menjumpai dalam ruqyah itu kombinasi bacaan dan pengalaman. Kombinasi bacaan dan pengalaman. Kenapa? Boleh selama tidak syirik. Untuk menangani orang kesurupan menggunakan bacaan murni itu bisa, tapi lama. Kalau biar cepat bagaimana? Kombinasi teknik. Nah, kenapa? Karena boleh percobaan selama tidak syirik. Maka misalnya untuk menyadarkan orang kesurupan biar cepat, menekan di bawah daun telinga 3 jari yang ada di urat lehernya, bukan di depan ya, tapi di pas urat leher agak ke belakang. Itu ditekan pakai telunjuk atau pakai ibu jari dengan tekanan yang terukur, panggil namanya, insya Allah sadar. Nah, ini namanya percobaan. Oh, ternyata bisa, efektif, tidak sampai 5 menit sadar. Maka sembari dibacakan, ditekan urat leher. Kalau tidak profesional, hati-hati, bisa mati pasiennya. Nah, salah tempat, terlalu ke depan, mati pasiennya. Sehingga ini ya perlu terukur, penjajakan dulu, latihan dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung praktek, ditekan di situ, tersangka nanti. Baik. Ada lagi cara yang berikutnya yang lain, percobaan menyadarkan orang kesurupan. Salah satu yang cepat dalam percobaan adalah antara pundak dan tempat keluarnya ASI. Apa namanya? Tempat keluarnya ASI? Saya agak bingung mau nyebutnya, tapi tahu kan? Nah, jadi antara pundak dan tempat keluarnya ASI, ambil tengah-tengah. Ambil tengah-tengah sini. Nah, kanan kiri sama, tengah-tengah, pakai ibu jari. Lalu apa yang dilakukan? Tekan sekuat-kuatnya, terukur. Kalau anak kecil ya kuatnya berapa, anak dewasa kuatnya berapa. Jangan disamakan, nanti anak kecil sama dengan orang dewasa, patah tulang iganya. Jadi kekuatan yang terukur. Panggil namanya, sadar. Tidak sampai 5 menit.
Jadi tidak sampai 5 menit. Ini namanya percobaan. Ada lagi? Ada. Ketika pasiennya perempuan, kalau mau ditekan di sini kan kena kasus itu. Boleh enggak laki-laki yang neken sini? Enggak boleh. Harus sama-sama perempuan. Maka ada cara yang lain, ambil cabai rawit yang paling pedas. Dibuka cabai rawitnya, masukkan ke mulutnya, usahakan jangan sampai tertelan. Tunggu 3-5 menit, insya Allah sadar. Ini tuh, ya benar, itu kita sudah praktekkan ke ratusan bahkan ribuan pasien. Ya. Ada kesurupan massal di sekolah, ada kesurupan massal di hotel, ada kesurupan massal di perkemahan. Ini dulu ketika kita masih awal-awal ruqyah dulu belum mengenal teknik, kita bacain ya 1 jam 2 jam jelembretan kita. Nah, tahu jelembretan? Capek. Tapi setelah mengenal teknik, di mana ada berapa orang? 50 orang. Ambil cabai rawit, udah nyimpan kita di kulkas, sudah disiapin. Nah, datang ke sana cabai rawit. Nah, alhamdulillah tidak sampai 10 menit 50 orang ya sadar. Jejeli Lombok. Baik. Ya orang-orang bilang ekstrim, ya ben cepet ya. Boleh enggak? Boleh. Kan rambu-rambu dari Nabi apa? Selama tidak syirik. Pakai cabai syirik enggak? Tidak. Karena setan itu menguasai peredaran darah. Inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu menguasai mengalir melalui aliran darah anak Adam. Dan ketika seseorang mengunyah cabai, itu aliran darahnya tidak bisa dikontrol oleh syaitan itu ke atas semua itu, maka dia akan sadar. Sehingga dia akan sadar. Itu contoh tadi kombinasi dengan teknik. Nah, baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ruqyah itu mudah, cara-caranya juga mudah. Tetapi Bapak Ibu, orang yang perlu diruqyah, orang yang kesurupan itu macam-macam. Ada masun kulli, kesurupan total. Yang kesurupan total tadi termasuk efektif pakai cabai, efektif pakai ditekan. Nah, tapi ada pula masun juz'i, kesurupan sebagian. Ini jangan pakai cabai karena orangnya sadar. Yang kesurupan cuma tangannya ubah-ubah gitu, dikasih cabai ya teriak-teriak, tangannya tetap gerak-gerak. Ada yang kesurupan cuma kakinya kaku-kaku, jangan dikasih cabai juga. Nanti semua jurus andalannya cabai, jangan. Itu yang kesurupan kakinya aja. Ada yang kesurupan cuma matanya, sering lihat penampakan. Ada yang kesurupan cuma hidungnya, sering mencium bauan. Ada yang kesurupan cuma telinganya, sering mendengar suara. Ada yang kesurupan cuma hatinya, kalau terpejam melihat penampakan, kalau mata dibuka tidak melihat. Jadi kesurupan sebagian. Untuk kasus kesurupan sebagian itu bisa dengan cara dibacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu diusap pada bagian yang sakit sebagaimana bimbingan Nabi. Kita bisa membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Atau bacaan yang lain bisa seperti Allahumma adhibil ba'sa, ya Allah hilangkan sakitnya. Sentuh bagian yang sakit, ditarik kejut, boleh diputar beberapa kali, lalu ditarik kejut, baca saja takbir Allahumma adbil ba'sa. Pada saat ditarik itu lihat reaksinya. Kalau berkurang, berpindah atau hilang, maka itu gangguan non medis. Kalau medis itu mau diusap beberapa kali pun sama saja. Kita beberapa kali mendapatkan kasus sudah lumpuh, di hasil lab menyatakan sehat tapi tidak bisa jalan. Apa yang kita lakukan? Bacakan Al-Fatihah, ditiup lalu ditarik kakinya, langsung pulang bisa jalan. Khusus gangguan
jin. Kalau sakit lumpuh beneran mau ditarik 1000 kali ya tidak ngaruh. Maka untuk sakit non medis, cara mengetahuinya mudah. Perdengarkan ayat-ayat Al-Quran kira-kira 5-10 menit. Boleh diulang-ulang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa saya pilih surat ini? Semua orang hafal. Nanti kalau saya minta Al-A'raf begitu bingung juga kan. Jadi ini semua orang hafal. Bisa dibacakan, didengarkan 5-10 menit. Setelah didengarkan, dibacakan 5-10 menit, pegang bagian yang sakit, lalu dicengkram, ditarik, ulangi 3-5 kali. Tanyakan ada perubahan atau sama saja. Kalau ada perubahan, itu artinya sakit non medis atau bisa disembuhkan dengan ruqyah. Tapi kalau ditarik atau diusap tidak berkurang, tidak berpindah, tidak hilang, sama saja, maka itu menunjukkan sakit medis. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu datang ke orang pintar menanyakan, Pak ini sakit kenapa, sudah ke dokter berulang-ulang, nanti jenengan dikadali sama dukun. Wah ini karena arwahnya Simbah, pulang dia menuntut balas, dibohongin kan kita. Maka tidak usah seperti itu. Cukup tadi baca berapa tadi? 5-10 menit ayat Quran, suruh perdengarkan. Setelah itu diusap bagian yang sakit, ada perubahan atau tidak. Kalau tidak, fik itu sakit medis. Kalau ada perubahan itu sakit non medis. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang Islam. Jadi tidak harus mengundang dukun atau kiai atau ustadz. Karena ruqyah ini sunnah, mudah, bisa diamalkan oleh semua orang. Bapak Ibu, lalu kalau dukun itu yang bagaimana? Ini pembahasan dukunnya 10 menit aja ya, karena tadi dikasih waktu maksimal jam 9. Ya, pembahasan dukunnya 10 menit saja. Untuk dukun itu manit da'a syai'an min ilmil ghaib. Setiap orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia adalah dukun. Karena ruqyah, ustadz yang meruqyah itu tidak tahu perkara yang gaib. Maka kalau ingin mengetahui ustadz ini peruqyah asli atau kecampuran ilmu perdukunan, salah satunya dengarkan ceritanya, atau kita tanyakan ada apa di rumah kita, ada apa di badan kita. Kita lagi sakit, tanya Pak Ustadz, Pak Kiai, ini kaki saya kok berat sekali, ada apanya? Pak Kiainya bilang di kakimu itu ada perempuan sudah tua, rambutnya putih, gundeli. Maka jelas ini namanya dukun. Kenapa? Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kalau kemudian ustadznya bilang saya tidak tahu, saya juga tidak bisa melihat, saya bisanya hanya berdoa, maka ini tukang ruqyah atau benar-benar ustadz atau guru ngaji. Baik Bapak Ibu, tapi ingat loh, tidak setiap perdukunan itu dilarang dalam Islam. Yang dilarang di sini adalah perdukunan yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kalau dukun pijet boleh, ya. Yang penting laki-laki mijet laki-laki, perempuan mijet perempuan, gitu aja. Kalau dukun pijet boleh. Dukun apa lagi? Dukun bayi itu boleh kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan. Tidak apa-apa ke dukun bayi, yang penting sudah tersertifikasi, boleh. Dukun apa lagi? Dukun pengobat tradisional, tukang jamu, boleh enggak? Boleh. Yang penting jamunya tidak dicampuri dengan minuman keras. Kalau di pasar-pasar tradisional zaman dulu itu biasanya dicampuri minuman keras 1 sloki. Zaman dulu, zaman sekarang masih enggak? Ya? Di pasar tradisional, di tempat kita ada enggak? Dicampuri minuman apa?
entah anggur atau cap orang tua atau apa, biasanya dicampuri satu seloki, dicampurkan, rasanya semriwing. Ya, ada enggak di sini? Ada. Nah itu enggak boleh juga. Memang setelah minum itu rasanya kepala ringan, pegel-pegel hilang, itu sebenarnya Anda setengah mabuk. Jadi maka kalau beli jamu yang di tradisional, perhatikan apakah dicampuri satu seloki atau enggak. Kalau mau dicampuri bilang, Bu, saya enggak pakai itu. Kalau di Jogja itu ada pedagang seperti itu, tapi pedagangnya jujur. Jujurnya gimana? Kalau pakai jilbab ditanya, ngangge niki mboten? Oh mboten, enggak dipakai, enggak dikasih. Kalau ngangge dikasih, tapi ya tetap kita sebagai orang muslim boleh enggak minum itu? Enggak boleh. Sedikit maupun banyak tidak boleh. Baik, maka dukun yang tidak boleh tadi adalah dukun yang mengatasnamakan ruqyah, mengatasnamakan pengobatan Islami, tapi prakteknya tidak jauh-jauh dari nyun sewu akidah khurafat, akidah takhayul. Dia menceritakan di situ ada makhluk gaibnya, harus disembelihkan ayam kalkun, harus dibuatkan sesaji malam Selasa Kliwon. Ketika periksa ditanya nama ibunya, ketika periksa ditanya petung lahirnya, lahirmu di nopo li? Selasa wagi mbah. Akhirnya apik papat karo telu ketemu pitu. Ini namanya napa? Menggantungkan nasib dengan hari lahir. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka gantungkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Maka termasuk dukun juga ketika dia ngeramal nasib kita. Wah, besok kamu ini calon orang sukses. Kenapa? Karena kukunya kecil-kecil misalnya, padahal tidak ada hubungannya kuku kecil sama sukses. Lah ini ciri khas dukun, dia ngeramal hidup kita. Maka kata Nabi, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun dan percaya dengan yang disampaikan oleh tukang ramal atau dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ciri lain dari dukun? Dia biasanya memberikan syarat-syarat yang tidak masuk akal. Kalau kamu kepingin supaya banyak didatangi orang, maka kamu harus belajar ilmu jaran goyang. Goleo blarak sik le tiba temancep, kuwi arane sodo lanang, ning cacahe kudu loro, namanya sodo lanang loro. Mengko yen wis entuk gawanen rene tak warai mantrane. Nah, syaratnya susah, nyari daun kelapa yang jatuhnya tertancap di tanah, nyarinya dua lagi, nyari satu aja susah, suruh nyari dua. Ada ndak hubungannya dengan kehidupan kita? Ndak ada. Begitu sudah ketemu, mbah aku wis nggawa ya tak warai ngene carane maca mantrane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun, matak aji, ajianku, jaran goyang. Kok preso, Pak? Masya Allah, Pak MC ini apa loh? Ajianku sodo lanang loro, yang disabetake gunung Jugruk, yang disabetake segoro asad, yang disabetake jabang bayi tan bakal mati. Terus kon nyebutke jenenge targete sopo. Lah ini namanya apa? Perdukunan, membuat syarat dengan mantra-mantra yang maknanya tidak jelas. Maka Bapak Ibu, dalam ruqyah itu tanpa syarat. Meskipun boleh pakai media. Dalam ruqyah bisa pakai media air,
bisa pakai media minyak wangi, bisa pakai media-media lain yang kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Contohnya apa? Minyak zaitun. Boleh enggak? Boleh. Artinya Bapak Ibu, kita perlu bisa membedakan mana yang ruqyah dan mana yang perdukunan. Salah satu cara yang mudah, jenengan tidak perlu bertanya Anda dukun apa ustadz. Jenengan tanya saja, Pak Ustadz bisa melihat yang gaib apa tidak? Kalau dijawab iya, itu fik dukun. Pak Ustadz bisa memindahkan penyakit apa tidak? Oh bisa. Caranya besok kamu bawa telur, nanti penyakitnya dipindah ke telur. Maka jelas itu dukun. Karena ustadz asli tidak bisa mindah penyakit, dukunnya pun tidak bisa, dia cuma nipu pasiennya. Apalagi selain mindah penyakit, ciri khas dukun beripun? Meminta ada ritual atau tumbal. Maka cara-cara dukun untuk mendapatkan kesaktiannya, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, itu ada thariqatul dzabhi, dengan cara menyembelih hewan buat persembahan, seperti pitik mulus, ayam cemani, ada lagi kambing kendit dan seterusnya. Yang kedua, thariqatus sufliyah, dengan cara menistakan ayat-ayat Al-Quran. Nanti dikasih surat Maryam sama surat Yusuf, biar orang-orang tertarik. Surat Maryamnya dikubur di depan pintu, surat Yusufnya dikubur di belakang pintu. Maka ini juga perdukunan. Kenapa? Menistakan ayat Al-Quran. Ada lagi thariqatut tankis, dengan cara membalik-balik ayat-ayat suci Al-Quran, dibalik-balik, kulhu sungsang. Kita tidak diajarkan untuk membalik-balik ayat-ayat Al-Quran. Thariqatus saum, dengan cara puasa, ngerowot, ngidang, pati geni, napa mulai ngebleng, apa mulai mutih. Oh bisa Bapak ya preso nih. Baik, maka puasa-puasa semacam ini tidak dituntunkan dan tidak perlu kita amalkan. Baik Bapak Ibu, ini sekilas bagaimana kita mengenali ruqyah dan perdukunan. Jadi ruqyah itu mudah, simple, dan semua orang bisa mengamalkan. Sementara perdukunan itu penuh dengan intrik, penuh dengan tipuan. Kecuali dukun pengobat tradisional, monggo. Dukun pijet, monggo. Dukun bayi, monggo. Selama itu legal. Tapi untuk dukun yang ngaku-ngaku dengan trik-triknya itu, maka tidak perlu kita datangi, tidak perlu kita percaya. Manusia normal tidak mampu melihat bangsa jin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah pukul 9, nanti terlalu panjang, nanti khawatirnya disemprit saya sama Bapak Pranoto Hadicoro. Wallahu alam bishawab. Baik, pertanyaan? Bismillah. Kami melihat banyak sekali ustadz kiai bila akan berdoa selalu diawali dan diakhiri dengan apa ini? Mengajak membaca surat Al-Fatihah. Apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW? Bagaimana menurut HPT Muhammadiyah? Yang kedua apa ini? Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum melakukan atau menghadiri acara sedekah bumi? Di dalamnya ada ritual-ritual dan wayangan. Mereka meyakini melalui sebab-sebab tersebut akan mendatangkan ridho Allah dan akan dijauhkan dari bala. Terima kasih. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Baik. Untuk yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdoa itu untuk mengawali dianjurkan membaca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda fi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu akan terputus.
Maka untuk mengawali sesuatu silahkan diawali dengan bismillah. Adapun surat Al-Fatihah untuk mengawali sesuatu, maka ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW? Kalau yang dimaksud hadis mengawali dengan Al-Fatihah, maka tidak kita temukan. Bagaimana menurut HPT Muhammadiyah? HPT Muhammadiyah belum ada pembahasan mengawali dengan surat Al-Fatihah. Jadi belum ada pembahasan mengawali dengan surat Al-Fatihah. Sehingga jawabannya belum ada. Karena pertanyaannya apa? HPT. Di HPT belum ada bab mengawali dengan surat Al-Fatihah. Baik. Sehingga Bapak Ibu kalau mau mengawali sesuatu cukup dengan bismillah. Mau makan bismillah. Mau minum bismillah. Mau apa lagi? Naik kendaraan bismillah. Boleh. Kalau apal doanya dibaca. Karena tidak apal ya bismillah. Mau apa? Apa lagi? Masuk kamar mandi tidak apal doanya bismillah. Masuk mesin tidak apal doanya bismillah. Ya sudah. Baik. Jadi intinya di sini untuk apa tadi mengawali sesuatu maka cukup dengan bismillah. Nah, kalau membaca Al-Qur'an maka bisa diawali dengan ta'awud. Karena perintahnya apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi kalau membaca Al-Qur'an silakan awali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kalau mau masuk awal surat baca bismillah. Silakan untuk mengawali surat-surat bisa diawali dengan surat Al-Fatihah. Adapun mengenai membaca Al-Fatihah untuk mengawali, maka itu termasuk perkara yang diperselisihkan. Baik, yang berikutnya, bagaimana hukum melakukan atau menghadiri acara sedekah bumi? Baik, kalau yang dimaksud sedekah bumi itu adalah sedekah hasil bumi, boleh. Hasil bumi apa? Jagung, boleh. Ketela, boleh. Pisang, boleh. Jeruk, boleh. Anggur, boleh. Apel, boleh. Pir, boleh. Pemenahi. Ya, pisang, ya itu semua hasil bumi. Boleh enggak untuk sedekah? Boleh. Jadi tidak dilarang sedekah bumi. Yang dilarang itu kalau ada ritual-ritualnya. Jadi kalau mau sedekah boleh. Tetapi kalau ada ritual seperti sesaji, maka dalam agama kita dilarang untuk membuat sesaji atau persembahan. Tapi kalau sedekah itu tidak dilarang. Jangankan hasil bumi, hasil yang lain pun boleh. Hasil kerajinan tangan, boleh tidak dikasih orang? Boleh. Tapi kalau membuat ritual persembahan maka itu dilarang di dalam agama kita. Masih ingat dalam hadis Nabi yang populer, ada orang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Kenapa? Orang yang masuk neraka ini dia membuat persembahan dengan seekor lalat lalu meninggal dunia, masuk neraka. Orang yang kedua mau lewat disuruh bikin sesaji berupa lalat, mau tidak mau? Tidak mau. Maka orang-orang itu kemudian memukul tengkuknya, maka meninggal dunia. Maka dia pun masuk surga. Maka jadilah masuk surga karena lalat. Maksudnya tidak mau berkorban seekor lalat. Masuk neraka karena lalat. Maksudnya karena membuat persembahan sesaji berupa seekor lalat. Baik. Jadi kalau acaranya adalah ritual kepada misalnya Dewi Sri begitu, tidak boleh. Karena dalam Islam tidak mengenal dewa dewi. Atau kepada Bathara Kala maka juga tidak boleh. Kepada Nyai Among, Kiai Among juga tidak boleh. Meskipun pakai bismillah. Karena biasanya dalam ritual itu perkawinan budaya itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Among, Kiai Among
iki kilo tak sangoni ingkung tumpeng ketan kolak sego golong apem lan sak pituruti momongen putuku ojo dimomong cedak-cedak geni ojo dimomong cedak-cedak kali momongen putuku cedak-cedak rezeki. Nah ya ini kan ada kata bismillahnya kan, meskipun ada bismillahnya tapi tawakalnya sama siapa tadi? Nyai Among, Kiai Among. Ada pula kalau pas angin besar itu memberikan ada ritual nyebar beras sama garam. Pas nyebar beras sama garam baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Maruto, Kiai Maruto, iki kilo tak sangoni beras uyah, ojo mandek temoleh, liwato dalan gede, ojo ngrusak omah-omah, ojo ngrusak wit-witan, liwat biur begitu. Nah, meskipun pakai bismillah, tapi mintanya sama siapa tadi? Nyai Maruto, Kiai Maruto, tidak boleh. Maka ketika ada ritual danyang kiblat papat lima pancer kakang kawah di hari-hari dan seterusnya, maka ini yang harus dihindari umat Islam, yang harus dihindari umat Islam. Sedekahnya tidak masalah, karena sedekah itu termasuk amal soleh yang bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, berapa saja, itu boleh. Tapi kalau ritual, maka ini yang namanya ibadah harus ada tuntunannya. Adapun yang terkait dengan kebudayaan, budaya, contoh di sini tadi penanya menyampaikan wayangan. Di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu telah menjelaskan mengenai masalah budaya. Budaya itu menurut HPT ada 3. 1. Budaya yang selaras dengan tuntunan agama, itu bisa dilanjutkan. Contohnya apa? Batik, sarung, itu selaras dengan tuntunan agama, bisa dilanjutkan. Budaya saling tegur sapa bisa dilanjutkan, gotong royong bisa dilanjutkan. Kenapa? Selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, budaya menurut Himpunan Putusan Tarjih, budaya yang dia tidak selaras tapi bisa diperbaiki. Jadi tidak selaras tapi bisa diperbaiki. Maka untuk budaya jenis ini silakan kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Sehingga misalnya dalam acara tersebut ada acara karnaval budaya, tapi ada bentuk persembahan, sampaikan sama pimpinan, silakan jalankan karnaval budayanya, tapi tidak usah ada sesaji. Nah, kira-kira iso ditompo atau tidak urusan lain, yang penting tugas kita hanya menyampaikan hidayah milik Allah. Biarkan karnaval budayanya jalan. Ada yang tadi nggowo jeruk, boleh. Ada yang pakai pakaian surjan, boleh. Ada yang mengenalkan UMKM, kan mengenalkan sekolah pendidikannya, monggo. Tapi kalau sesajinya no. Jadi bisa diteruskan karnaval budayanya, tapi bisa dihilangkan sesajinya. Adalah yang dia bertentangan dengan tuntunan agama dan tidak bisa diperbaiki, maka ini tinggalkan. Untuk kasus wayangan, saya tidak tahu apakah wayangannya di sini ada sesajinya atau tidak, ada tolak balaknya kepada Bathara Kala dewa-dewa atau tidak. Kalau ada, maka kalau bisa diperbaiki silahkan diperbaiki, kalau tidak bisa tinggalkan. Karena intinya budaya itu tidak kita lawan, kita tidak melawan budaya, kita tidak anti budaya, tetapi silahkan budaya boleh dilestarikan selagi kita mampu untuk melestarikan, selama tidak israf, tidak berlebihan, tidak pemborosan, tidak ninggalkan sholat. Karnaval budaya kok sampai ninggalin sholat, lah ini harus disosialisasikan. Karnaval budaya kalau lewat depan masjid Balong pas jam zuhur ya kon mampir sholat. Kenapa? Jangan sampai melakukan budaya tapi justru malah kita meninggalkan budaya yang baik. Apa itu budaya yang baik? Sholat tepat waktu. Baik. Budaya takbiran ning ora sholat maghrib, ora sholat isya, ada enggak?
Banyak. Budaya takbiran tapi tidak baca takbir, tapi malah musik horek. Ada enggak? Ya. Maka jangan salahkan takbirnya. Yang disalahkan apanya? Ya, budayanya yang tidak selaras dengan tuntunan agama. Nah, maka dalam masalah wayangan atau masalah budaya-budaya, lihat apakah budaya itu selaras atau tidak. Saya tidak tahu untuk kasus di sini, kalau di tempat lain masih ada yang sebelum acara wayangan itu membuat srono terlebih dahulu, semacam ubo rampe untuk dipersembahkan. Kalau di sini ada atau tidak saya tidak tahu. Wonten mboten ngriki? Ya? Pakai. Ya kalau pakai ya monggo, tugas para tokoh agama menyampaikan untuk sesajinya dihilangkan. Silakan budayanya bisa dilanjut, tetapi sesajinya dihentikan. Alon-alon. Baik. Mereka meyakini melalui sebab-sebab tersebut akan mendatangkan ridho Allah dan akan dijauhkan dari bala. Baik. Yang dapat mendatangkan ridho Allah itu ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak akan mendapatkan ridho Allah kalau kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan akan dijauhkan dari balak. Tolak balak yang benar itu adalah kita menjalankan tuntunan agama, termasuk sodakoh. Itu juga bentuk tolak balak. Apalagi istighfar itu bentuk tolak balak. Ibadah-ibadah sunnah itu bentuk tolak balak. Jadi kerjakan yang sesuai tuntunan agama. Bisa perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Cukup? Baik. Makatan ingkang saged kula aturaken kathah lepat estu nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak keliru dalam berobat. Kita bisa mengenali mana ruqyah, mana perdukunan, dan terhadap budaya maka hendaknya kita bisa cerdas dalam bersikap bahwa kalau itu selaras dengan tuntunan agama lanjutkan, kalau bisa diperbaiki silahkan diperbaiki, kalau tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa diperbaiki, maka silahkan pilih budaya yang lain yang bisa diperbaiki, yang bisa dilanjutkan. Yang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dilanjutkan, tinggalkan. Jangan sampai kita mencari ridho manusia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon doa, Ustaz. Untuk doanya, Ustaz. Baik, ini ada permintaan doa. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa istiqomah, membimbing kita untuk bisa mengenali yang benar, meninggalkan yang batil, membimbing kita untuk dapat menjalankan perintah-perintah agama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, al-muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, ampunilah orang-orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup bersama kami maupun yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Zat yang Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasuh kami sejak kami masih kecil hingga kami dewasa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami, hadiahkan kepada kami keluarga dan anak cucu yang menjadi penyejuk pandangan mata, keluarga dan anak cucu yang menjadi qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aminna fi awtanina Indonesia, wa asli a'immatana wa ulata umurina Indonesia, wa ainhum ala ta'tiyati amanatihim. Ya Allah, berikan rasa aman kepada negeri kami, negeri Indonesia. Ya Allah, bantulah para pemimpin-pemimpin kami untuk dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang Engkau ridhoi, sehingga pemimpin-pemimpin kami, pemimpin negeri ini, negeri Indonesia, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jauh dari korupsi. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnatan wa fi jami'i biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia, negeri yang aman sentosa. Demikian pula di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, agar Engkau jadikan sebagai negeri yang aman sentosa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan memperbagus ibadah kami kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, beri kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil, dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan keselamatan di dalam agama kami, wa afiatan fil jasadi, berikanlah kesehatan di dalam jasmani kami, wa ziyadatan fil ilmi, dan ya Allah kami mohon tambahan ilmu pengetahuan kepada kami, wa barakatan fil rizki, dan berikanlah keberkahan di dalam rizki kami, wa taubatan qoblal maut, dan berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, wa rahmatan indal maut, dan berikanlah rahmatmu pada saat kematian itu datang, wa magfiratan ba'dal maut, dan berikanlah ampunan kepada kami selepas kematian itu tiba. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Dan ya Allah, mudahkan kami di dalam sakaratul maut, dan ya Allah kami mohon kepadamu agar Engkau selamatkan kami dari siksa api neraka, dan mudahkanlah kami di hari perhitunganmu, mudahkanlah kami di hari perhitunganmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, catatlah masing-masing kami semua agar Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk dapat berhaji ke tanah suci-Mu sehingga menjadi haji yang mabrur. Berikan kepada kami ya Allah usaha yang dapat kami syukuri. Berikan kepada kami ya Allah perdagangan yang tidak pernah merugi, dan ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ighfir malana wa atul umrana wa barik lana wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabb kami mohon kepadamu agar Engkau berikan kepada kami umur yang panjang, agar Engkau berikan kepada kami keberkahan rezeki yang melimpah lagi barakah, agar Engkau berikan kepada kami keberkahan hidup. Dan ya Allah, jika Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makatan ingkang saged kula aturaken kadhalepan nyuwun ngapunten wekdal saha pirantos sing pangandikan kawula kunduraken dumateng Bapak Pranoto Hadicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Mujiman atas tausiah yang telah disampaikan pada majelis malam hari ini. Dan menuju acara yang terakhir, yakni penutup, marilah kita tutup majelis pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara, bila mana ada kesalahan dalam membawa acara pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, thumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.